Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Suryono Soekarno di Pekalongan, Jawa Tengah. Suryono, dari informasi terakhir yang kami terima bahwa ada 250 warga yang berada di tempat pengungsian. Apakah disebutkan bahwa banjir semakin meluas? Apakah ada penambahan pengungsi? Baik Mbak, saat ini saya laporkan bahwa kondisi banjir dan rob di Kota Pekalongan ini semakin luas karena luberan air ini ternyata ke kampung-kampung sebelah dan pengungsi saat ini juga sangat banyak. Sekitar 500 orang berada di 3 titik terutama di Kelurahan Tirto, masjid, 2 masjid dan beberapa mushola. Beberapa warga yang rumahnya kosong saat ini seperti di belakang saya ini ada warga yang juga memberikan makanan karena warga yang membutuhkan makanan ini tidak hanya di pengungsian, namun yang mereka jaga rumah seperti di belakang saya ini ada warga yang kemudian sukarela untuk membagikan makanan kepada warga sekitar karena mereka juga bertahan di rumah dengan kondisi air yang ada mengenang di dalam rumah dan mereka butuh sekali makanan atau suplai makanan yang mereka didapatkan dari para relawan ini. Selain itu juga pengungsi juga sangat kesulitan dan juga warga karena aktivitas mereka terhambat oleh tingginya genangan sampai 1 sampai 1,5 meter. Untuk warga sendiri di pengungsian kondisinya sekarang ini sangat membutuhkan obat-obatan, popok bayi, kemudian pakaian bayi, kemudian makanan siap saji dan susu. Untuk pekerjaan tanggul sendiri, mungkin saya akan bergeser ke tempat lokasi pengerjaan tanggul, yaitu ada di sebelah saya ini, sekitar 50 meter. Di belakang saya ini ada pekerjaan tanggul. Pekerjaan tanggul ini masih belum selesai. Tanah merah masih berserakan di sini dan kita memang untuk saat ini petugas tidak ada karena suasana cukup malam dan kesulitan juga untuk mengerjakan. Kendalanya adalah saat ini masih ada terjadi hujan dan tanah merah di sini juga menyulitkan untuk membuat tanggul. Seperti di belakang saya ini, kalau saya ke lokasi ini agak gelap, sehingga ini keterbatasan dari aparat untuk mempercepat tanggul ini, Mbak. Baik, Suryono, apakah sejauh ini ada upaya untuk memperbaiki tanggul? Ya, perbaikan tanggul masih terus dilakukan, Mbak, karena kondisi tanggul ini menggunakan tanah merah, sehingga ketika kena hujan seperti di belakang saya ini sangat licin dan juga menyulitkan untuk melintas, bahkan sangat berbahaya jika dipaksakan. Maka petugas juga tidak terlalu cepat untuk menyelesaikan. Sepanjang tanggul 250-an meter ini sekarang kira-kira kurang 50-an meter atau kurang lebih 30 meter yang belum selesai. Namun demikian kanan kiri tanggul ini sudah hampir melimpas atau hampir tenggelam. Ini cukup membahayakan bagi penduduk yang lain karena bisa meluber dan menambah luas genangan air banjir, Mbak. Baik, terima kasih Suryono Soekarno melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demi mengantarkan jenazah ke rumah duka sopir ambulans nekat menembus derasnya arus banjir. Peristiwa ini terjadi di Kampung Gununde Tufeu, Desa Sanggarhoryo, Kecamatan Nangpanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Inilah aksi heroik sopir ambulans di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menerobos banjir beraliran deras demi mengantarkan jenazah ke rumah duka. Keluarga almarhum yang menunggu di atas jembatan menangis histeris menyaksikan mobil ambulans yang mengangkut jenazah keluarga mereka harus menerobos derasnya arus banjir. Ambulans ini nekat menerobos sebuah kali yang tengah dialiri banjir besar. Akhirnya, ambulans yang harus menerobos derasnya banjir berhasil mengantarkan jenazah ke rumah duka. Setelah jenazah disemayamkan dan menjalani ritual keagamaan, jenazah dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ambulans sedang mengantar jenazah almarhum Bapak Hermanus menuju ke Desa Keria, tepatnya di Kampung Oropau. Nah, hal ini terjadi karena memang di situ jalur satu-satunya jalur utama yang menghubungkan kami Desa Sangroro dan Desa Keria dan juga beberapa desa lainnya. Memang ada jembatan gantung tapi tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sehingga pada saat banjir, saat itu mobil terpaksa melewati karena tidak mungkin warga harus memikul peti dari titik kali menuju ke kampung almarhum
karena jarak kurang lebih sekitar 9 kilo. Warga desa berharap pemerintah daerah segera membangun jembatan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Lalu lintas di sejumlah kawasan wisata diwarnai kemacetan panjang. Kami akan hadirkan laporan langsungnya usaha jeda berikut bersama kami.